Tanggal 3, Halo? Pak. 3 tuh hari apa? Hari Jumat Jumat jam ya? 1:30. Setengah 2, oke. Jadi minggu depan ya? Oke. Slide-nya udah muncul? Sudah, Pak. Sudah ya? Ini udah benar ya gesekan? Oke. Oke, untuk pengumuman ujian dan lain-lain nanti di akhir lah ya. Di akhir kita coba bahas lagi ya. Kita coba lihat, ini sampai jam 5 juga cukup lah ya. Tentang gesekan. Nah, gesekan ini nanti apa namanya? Ini adalah bahan untuk UAS ya. Jadi ini adalah bahan untuk UAS. Ini ada yang belum di ACC tapi nggak bisa saya meng-ACC ini. Oke, gesekan. Ini materi terakhir. Ada beberapa poin yang kita coba bahas, yaitu hukum gesekan kering. Kemudian persamaan gesekan ini relatif mudah ya, karena ini sebetulnya fisika. Nah, yang agak sedikit pengembangan dari fisika dasar itu adalah pada pasak ya, atau wedges. Jadi pasak ini satu alat, bukan semacam pasak pada poros ya, bukan. Jadi untuk mengangkat beban yang berat tapi mengangkatnya sedikit gitu ya. Misalkan hanya 5 atau 10 cm misalkan. Ya, nah ini menggunakannya istilahnya adalah pasak. Kemudian nanti ada beberapa soal yang akan bisa dilatih ya. Oke. Kalau ada yang kurang jelas langsung tanya. Kemudian kalau suara saya langsung menghilang, langsung di chat ya, atau di telepon. Oke. Ini kejadiannya hari Selasa kemarin. Saya nerangin terus ternyata dari awal sudah keluar saya. Oke. Kita melihat prinsip ya, atau konsep dasar dari gesekan. Oke. Gesekan adalah gaya tangensial pada permukaan kontak antara dua benda yang arahnya selalu ya, jadi arahnya adalah melawan kemungkinan arah gerak. Ya. Nah, ini arah gerak geser antara kedua benda. Ya. Jadi kenapa disebut tangensial? Karena dia tegak lurus terhadap atau sejajar ya. Di sini sejajar terhadap bidang geseknya atau bidang gesernya. Dalam bab ini akan dipelajari gesekan. Nah, ini gesekannya hanya gesekan kering ya, atau disebut gesekan kolom. Oke. Yaitu gesekan yang terjadi pada permukaan yang kering ya. Mungkin sedikit ada ada fluidanya gitu, tapi pada dasarnya adalah di sini yang kering. Sebenarnya ada tiga tipe atau 3 jenis gesekan. Itu gesekan kering ya, atau dry friction yang akan kita pelajari nih sekarang. Kemudian ada gesekan fluida, antar fluida ya. Nah, ini kita tidak mempelajari. Misalkan pada suatu sungai ada air yang air banjir misalkan, nah itu kan terjadi gesekan ya, karena alirannya mungkin aliran kalau fluida itu turbulen ya. Jadi terjadi di sana gesekan fluida, tapi tidak dibahas, kita tidak membahas ini. Kita hanya membahas yang ini. Gesekan dalam atau internal friction juga tidak. Misalkan suatu batang atau beam diberi beban, nah dia akan mengalami defleksi misalkan. Nah, ketika mengalami defleksi itu terjadi
gesekan antara apa ya, unsur ataupun partikel mungkin yang ada di dalam benda. Ini pun kita tidak membahas ini. Kalau dalam ilmu bahan ada yang istilahnya, saya lupa ingat ya, istilah dislokasi misalkan ya. Nah, kita tidak mempelajari ini, tapi yang dipelajari adalah yang ini. Ya, oke. Hukum gesekan kering. Coba perhatikan ini gambar 51A yang menunjukkan suatu balok dengan berat W. Jadi gambarnya yang ini ya, yang dasar dulu yang ini. Yang terletak di atas lantai ya. Jadi suatu benda mempunyai massa M atau seberat W diletakkan di suatu permukaan. Ya, misalkan ini horizontal. Oke, yang nah kemudian masih kita harus memperhatikan yang namanya DBB. Karena selalu ya. Jadi DBB dari ini itu adalah ini. Ya. Bahwa balok ini mempunyai berat W, tentu saja arahnya ke bawah supaya balok ini seimbang, karena di sini juga seimbang ya, tidak jatuh dia. Nah, maka ketika ini dilepas juga jangan sampai jatuh. Artinya apa? Artinya harus ada gaya yang menahan, yang dikenal sebagai gaya reaksi. Ya. Jadi di sini gayanya hanya dua, yaitu aksinya adalah W, ya, gaya berat, sedangkan reaksinya ini dari lantai ya, atau dari apa benda yang ada di bawah ini terhadap balok. Itu adalah N. Nah, di sini disebut bahwa gaya N adalah gaya normal ya, yang diberikan oleh lantai. Jadi ini adalah gaya berat ya. Kemudian ini adalah namanya gaya normal. Ya, gaya reaksi ya, gaya reaksi dari permukaan benda di bawah ini terhadap balok. Oke. Sekarang coba perhatikan bagaimana kalau benda ini, benda yang kanan ini kita beri gaya ya, seperti ini. Anggap saja baloknya sama deh ya. Kalau tadi baloknya adalah tidak ada gaya P dengan massa M dengan berat W ya, maka DBB-nya seperti ini. Tapi bagaimana kalau di sini ada gaya horizontal? Nah, kalau ada gaya horizontal maka dia, karena ini gayanya ke kanan, dia kemungkinan geraknya adalah ke kiri. Jadi ini harus diperhatikan di sini arah gerak. Kemungkinan arah gerak. Nggak mungkin ini ke kanan jadi arahnya ke kiri ya. Pasti dia searah. Nah, dengan demikian maka DBB benda ini selain ada gaya apa? Gaya berat, ada gaya normal, juga di sini ada gaya horizontal P dan ada gaya gesek namanya di sini. Ya. Jadi F ini adalah ini gaya gesek. Ya. Gaya gesek ya. Nah, ingat arahnya itu arahnya harus berlawanan tadi. Jadi arahnya adalah harus berlawanan dengan arah gerak. Jadi kalau ini arah geraknya kemungkinan ke kanan, maka ini gaya gesek ini arahnya adalah di sini kemana? Ke kiri. Artinya berlawanan. Ini berlawanan dengan kemungkinan arah gerak. Ya, oke. Sebentar, ini ada yang masuk. Oke. Gambar ini 52 ini hampir sama dengan yang barusan ya.
sudah dijelaskan ya. Jadi dengan ada gaya P, maka ada W, ada N, ya. Kemudian di sini ada P juga nih, ya. Kemudian di sini ada gaya gesek. Ya, sama, prinsipnya sama dengan yang barusan. Oke lah. Oke, ini apa namanya? Silakan nanti dibaca ya, bahwa yang ini penjelasannya, kemudian penjelasan ini ada di sini, di gambar ya. Bahwa ketika ada gaya horizontal P, maka balok ini kemungkinan arah geraknya ke kanan, maka terjadi gaya gesek yang ini. Gitu ya. Nah, jadi gaya ini adalah gaya gesek F. Ingat, arahnya adalah berlawanan dengan kemungkinan arah gerak. Ya, oke. Oke, nah sekarang yang harus diperhatikan adalah ini, ya gambar yang kanan atau yang kiri ya sama saja. Kalau ini gambar penyederhanaan ya, tapi sebenarnya ada gambar yang lebih mendekati yang ini. Jadi begini, ini ada balok, oke, diletakkan di suatu permukaan. Permukaannya ini nggak renjul begini ya, tapi dia rata. Tapi permukaan ini mempunyai kekasaran dengan koefisien gesek mu. Nanti koefisien gesek itu dibagi statik dan dinamik ya. Tapi nanti itu, ini kita lebih ke statik nanti. Ya, kita lebih ke statik. Oke, di sini punya M, perhatikan. Kemudian apalagi? Kita beri gaya. Ya, didorong maupun ditarik sama saja ya. Akibatnya adalah dia bergerak ke kanan. Oke, ini yang mungkin belum apa ya dipahami dengan baik ya, gambar yang ini. Yaitu gambar hubungan P dengan F ya. Hubungan P dengan F. Oke. Coba perhatikan. Anggap saja ini bendanya cukup besar, ya. Masanya cukup besar, misalkan 100 kilo lah misalkan ya. Atau 50 kilogram. Berarti sekitar 500 Newton. Kemudian kita beri gaya di sini. Ya. Oke. Nah. Kalau gayanya kecil, kita memberikan gaya yang kecil, maka anggap saja ini masih diam. Artinya apa? Artinya kalau diam, perhatikan di sini, ya. Ini ada W, oke lah ini nggak masalah ya. Ini ada N, oke. Nah sekarang yang masanya gini. Kalau kita berikan 5 Newton misalkan, karena ini masih diam, maka di sini juga harganya 5. Gitu ya. Nah berarti di sini bisa digambarkan bahwa ketika gaya yang kita berikan 5 misal saja ya, maka dia diam. Masih diam itu apa artinya? Dia itu gaya gesek dan, ini kan gaya gesek ini. Gaya gesek dan gaya yang kita berikan itu sama. Kita punya koordinat di sini. Kalau ini 00 pasti ya. Kemudian kita perbesar lagi, misalkan ininya harganya menjadi 10 sekarang. 10 Newton ya kita berikan, oh ternyata masih diam. Apa artinya? Artinya kalau diam itu berarti dia ininya juga apa? Kalau ini 5, ini 10 juga sama. Oh ternyata kita punya ini. Terus ini tarik ke atas, ini sama. Oh ternyata ini. Terus gitu ya. Nah, pada saat di sini misalkan kita berikan 40 Newton misalkan. Nah, dia itu akan bergerak. Tapi belum bergerak. Nah, berarti di sini harganya itu adalah yang barusan 40. Berarti di sini juga 40 ya, karena dia masih diam. Tapi ketika diberikan 41 atau 42, ini gayanya nggak bisa membesar lagi. Artinya apa? Artinya dia menjadi tidak seimbang lagi karena dia adalah bergerak. Nah,
Berarti ini titik max inilah, ini misalkan di sini 40 tadi ya, misalkan ini 40. Ini adalah F max. Artinya apa? Artinya pada titik ini ada hubungan bahwa gaya gesek itu, ya, gaya gesek maksimum itu adalah perkalian antara koefisien gesek dengan gaya normal. Nah, ini berlakunya itu di sini. Jadi persamaan fisika itu kita tahu bahwa F itu adalah mu kali N gitu ya. Nah, ini sebetulnya F-nya itu F maksimum. Yaitu yang harganya 40 tadi. Karena nggak bisa lebih besar dari itu gaya geseknya. Kalau kita berikan lebih besar dari 40, maka ini tidak seimbang lagi gitu. Ya, artinya dia bergerak. Nah, kalau bergerak, maka gaya gesek di sini ini hasil dari pengukuran itu dia sedikit menurun. Ya, jadi gaya geseknya relatif lebih kecil. Kenapa? Karena dia mu-nya itu sudah mu dinamik, bukan statik lagi. Dia dalam keadaan bergerak. Jadi secara umum ya, bahwa gaya gesek maksimum itu adalah mu-nya ini mu statik. Ya. Nah, kalau gaya gesek yang ini adalah dinamik atau kinetik. Nah, ini sedikit lebih kecil. Nah, di sini yang bedanya itu adalah bahwa mu statik itu sedikit lebih besar gitu ya, dianggapnya itu dengan mu kinetik. Kenapa ini lebih besar atau ini lebih kecil? Karena ini dia berada dalam keadaan bergerak. Kalau kekasarannya tetap gitu ya. Tetapi akibat terhadap gaya gesek dia mengakibatkan relatif lebih kecil gitu ya. Oke. Ini yang harus dipahami bahwa gaya gesek yang kita pakai persamaannya itu adalah gaya gesek maksimum namanya. Ya, gaya gesek maksimum yaitu F max yang ini ya, F max sama dengan US kali N. Oke, sampai sini ada yang kurang jelas? Saya harus banyak tanya supaya meyakinkan ini masih terhubung. Halo? Halo Pak, jelas Pak? Ya. Jadi jelas yang ya, dipakai oke. F max. Ya, di sini Iya, F max yaitu mu S kali N ya. Oke. Ya, makasih informasinya. Nah, maka persamaan gesekan kita punya dua, yaitu pada permasalahan statik atau diam ya, dalam keadaan seimbang. Kemudian pada saat dia sudah bergerak atau masalah kinetik ya, kinetik itu saat bergerak. Jadi yang kita pakai yang ini sebetulnya, ya, bahwa F max itu adalah mu S kali N. Ini mu S, koefisien gesek statik, N-nya adalah gaya normal yang tadi ya, yaitu yang tegak lurus bidang bidang kontak ya. Oke. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa mu S ini adalah mu S sedikit lebih besar ya daripada mu kinetik. Ya, oke. Oke, nah ini sudut gesek ada PS. Ini dari mana? Nanti kita di contoh soal ya, di contoh soal ini ada diturunkan bahwa tangan ini adalah sama dengan ini ya. Jadi tidak usah dihafal sebetulnya. Oke. Oke, sampai sini cukup jelas ya. Oke. Kita langsung mengerjakan soal ataupun contoh. Oke. Sekarang lihat ini. Ini suatu massa diletakkan pada suatu permukaan yang biru. Ya. Oke, sebentar, ini ada yang masuk.
Bentar. Halo, masih tersambung ya? Masih Pak. Sebentar, ininya slide-nya ini pindah sebentar. Oke, slide-nya ada yang tadi ya, contoh ya, contoh 1. Oke. Jadi ini ada suatu balok diletakkan pada apa ini? Suatu papan lah, sebut saja ya, papan begitu. Tapi papan ini kemiringannya ini bisa diubah-ubah. Ya, bisa diubah-ubah. Oke. Kemudian permukaan ini mempunyai koefisien statik, koefisien apa namanya? Gesek. Statik itu adalah sebesar mu S. Nah, permasalahannya adalah berapakah harga theta max? Artinya gini, kalau tetanya kecil, ini tuh belum bergerak. Oke. Ketika ini tetanya sedikit diperbesar, terus juga masih diam di sini. Ini terus tetanya diperbesar, artinya diperbesar terus. Nah, misalkan sampai di sini, kalau sedikit saja diperbesar, maka ini akan bergerak. Nah, artinya apa? Artinya ketika pada saat bergerak, itu F-nya itu adalah berarti sama dengan F max. Ya, jadi pada saat theta sama dengan theta max, gitu ya, maka gaya geseknya itu adalah sama dengan gaya gesek maksimum, seperti tadi. Ya, jadi kalau F-nya 5, maka dia masih diam gitu ya. Sampai F-nya 40 baru dia akan bergerak. Nah, ini juga sama. Jadi ketika tetanya maksimum, dia itu bergerak. Gitu ya ceritanya. Ditanyanya adalah berapa theta max. Gitu. Oke, nah yang terpenting adalah kemampuan membuat DBB ini. Jadi buatlah DBB balok ini, sebut saja balok ya. Nah, dengan memilih sumbu XY-nya itu adalah seperti ini. Jadi X-nya itu adalah yang sejajar bidang geseknya, sedangkan Y adalah dia apa ini? Tegak lurus. Nah, boleh nggak X-nya itu seperti ini? Nah, boleh. Silakan dicoba. Nanti mana yang lebih apa? Lebih mudah gitu. Ya, mana yang lebih mudah? Boleh seperti ini, boleh. Oke, nah kita coba lihat yang kalau ini adalah sumbu X, ini sumbu Y, ini adalah, dan X positifnya juga ini ke bawah ke sini, kiri bawah. Kenapa dia mengambilnya adalah karena ini bergeraknya itu ke kiri bawah. Oke, di sini ada W, hati-hati W-nya adalah vertikal, ya, yaitu MG, oke nggak ada masalah. Kemudian di sini ada gaya normal, ingat normal itu bukan vertikal, tapi normal itu adalah tegak lurus bidang gesernya atau bidang geseknya. Berarti yang ini. Dia berimpit dengan sumbunya. Itu adalah gaya normal. Ya. Oke, nah kemudian lihat di sini. Benda ini kemungkinan geraknya kemana? Karena dia tidak ada gaya dorongan, maka dia bergeraknya dengan sendirinya karena kemiringan, ya, atau karena gaya beratnya. Nah, maka di sini arah geraknya adalah kemungkinannya ya ke bawah, nggak mungkin ke atas. Jadi ini adalah arah gerak. Ini penting sekali untuk digambarkan kemana dia arahnya, ya. Nah, maka karena ini adalah ke kiri bawah, maka di sini pada permukaan di sini itu ada gaya gesek. Ya, ada gaya gesek.
yaitu F. Ya, nah, jadi nantinya pada saat seimbang F-nya menjadi F max ya, tapi di sini secara umum adalah F dulu ya, ini theta max-nya akan kita cari. Jadi kalau ini theta max, maka ini F-nya adalah F max. Oke. Nah, kemudian ini gambar ini itu diuraikan. Ya, jadi Anda harus menguraikan gaya. Jadi kalau ini W, ya ini ada sumbu X ya. Berarti ini ada ke sini. Sebaiknya Anda coba sambil gambar. Coba gambarkan ini. Coba gambar. Coba ambil ballpoint, ambil kertas. Coba gambar ini aja, DBB ini. Supaya Anda sambil latihan ya. Pelan-pelan sambil latihan. Coba. Gambarkan balok ini. Ya, dia sumbu X-nya itu miring dengan kemiringan sebesar theta yang ini. Oke. Nah, kemudian ada gaya berat. Kalau gaya berat selalu vertikal ya, yaitu W sama dengan M kali G. Kemudian ada gaya normal. Ya, gaya normal itu ingat tegak lurus bidang geseknya. Nah, yang ketiga, maaf ya, yang ketiga adalah gaya gesek. Gaya gesek itu tentu saja sejajar sumbu X di sini. Nah, ini arahnya kemana? Arahnya itu adalah berlawanan dengan ini. Itu yang penting. Oke, jadi ada gaya ini. Nah, sekarang gaya yang belum searah dengan X maupun Y itu diuraikan. Nah, kebetulan di sini 3 gaya yang ada ya. Secara keseluruhan totalnya itu 3 gaya, hanya 1 yang belum searah yaitu W. Nah, maka W-nya kita uraikan. Ya. Yang ini yang vertikal ini berarti ke kanan bawah, ini adalah sebut saja WY. Ya, kemudian ini ke kiri bawah nih yang ini. Oke, ini adalah WX. Ya, jadi ini diuraikan menjadi WY ya, ke kanan bawah. Kemudian ini WX-nya adalah ke kiri. Oke lah, ini mah dasar. Nah, ini nanti coba ya, bagaimana kalau Anda XY-nya itu seperti ini. Ya, itu jumlah gaya yang diuraikannya itu yang ini, yang bawah. Ya, menjadi totalnya 5, kalau ini totalnya 4. Oke. Sekarang lihat yang ini. Sigma Fx sama dengan 0 yang ini. Maka X itu yang ini. Karena ini adalah positif ke sini. Berarti sebentar supaya sama dengan ini. Nah, berarti plus Wx ini ya. Wx min F sama dengan 0. Oke, yang ini. Ini kan Wx ya. Plus Wx min F sama dengan 0. Oke. Nah, kemudian apa namanya sebentar. Kalau ini theta, ini juga theta nih. Yang ini tuh theta. Thetanya yang ini. Maka Wx ini tidak lain adalah Wx yang ini ya. Berarti W kali sin theta. Sedangkan WY itu yang ini. Itu adalah W kali apa? Cos theta. Nah, itu ya. Jadi harus Anda jabarkan ya. Sin cosnya dan lain-lain itu harus dijabarkan ya. Nah, lanjut ke sini. Dari sigma gaya dalam arah X sama dengan 0, X itu yang ini ya. Maka plus Wx min F plus Wx min F sama dengan 0. Wx-nya, Wx itu adalah ini, W sin theta. W-nya adalah Mg. Berarti ini Mg kali sin theta. Ya, jadi ini sama dengan Mg cos theta. Oke. Nah, berarti dari sini Mg sin theta minus atau F
atau F sama dengan ini. Oke. Dengan cara yang sama, ini diperoleh dari sigma Fy. Ya. Dari sigma Fy, tuliskan mana? Yang ini. Berarti plus Wy min N sama dengan 0. Atau bisa ditulis bahwa min N plus Wy sama dengan 0. Sorry. Berarti ini supaya sama dengan ini sebentar. Ini saya coret aja ya, supaya sama. Berarti ini kita nyebutnya adalah ini dulu. Ini dulu, Wy dulu ya. Jadi min Wy ya, jadi ke sini dulu ya. Min Wy plus N sama dengan 0. Terus ke sini ya. Nah, Wy-nya itu ini. Mg cos theta ditambah N sama dengan 0. Oke lah. Nah, dari sini diperoleh N sama dengan ini. Oke. Ya, gitu ya. Oke. Nah, tadi kita lihat begini. Nah ya. Nah ini. Ya. Kita lihat bahwa di sini ada F, ada N ya. Ya kan? Kalau kita lihat di sini adalah alfa. Ya, alfa ya. Nah, kalau ini dari sisi gesekan ya, bahwa tangan alfa itu adalah apa? Tangan alfa itu adalah sin per cos ya. Itu adalah sama dengan F per N. Itu adalah tangan alfa, itu adalah F per N. Ya. Nah, ini juga sama, tetapi sebetulnya ini bisa langsung ya, tidak harus melalui gambar yang barusan. Ya. Kita tahu bahwa tangan suatu sudut ya, tangan theta itu adalah sin theta per cos theta. Oke, ini dari rumus dasar trigonometri. Ya. Oke. Nah, dari sini kita bisa menuliskan begini, bahwa tangan theta sama dengan, nah, ini tulis tadi kan tangan theta F per N ya. Nah, ini juga sama. Bisa ditulis begini. Berarti Mg kali sin theta dibagi dengan Mg kali cos theta. Sebetulnya ini sama dengan F per N ya. Nah, ini Mg-nya bisa kita coret. Gitu ya. Oke. Nah, ini adalah tangan. Nah, sama dengan ya. Oke. Sin theta sama dengan cos theta. Oke. Nah, di sini adalah sebentar. Ini sama dengan F ya. F per N adalah tangan theta. Bisa juga ya. Jadi ini adalah sama dengan F yang ini ya. Sin per cos kan F per N. Gitu ya. Oke. Ya, F per N ya. Nah, oke. Ini ya. Nah, sekarang pada saat yang ini tadi, pada saat tetanya adalah terbesar, theta max, maka F-nya juga F max. Ya. Oke. Nah, maka ini bisa ditulis kalau tangan theta max, maka ini adalah F-nya F max. Gitu. F max per N. F max itu apa? Tadi mu S dikali N dibagi N gitu ya. Maka ini N-nya bisa dicoret. Ini sama dengan mu S. Dengan kata lain, ini mu S adalah tangan theta yang ini. Mu S adalah tangan theta atau theta max itu adalah arcus tangan dari koefisien geser.
Ya, oke. Jadi berapakah theta maksimum di sini? Ya ini, arkus tangan dari koefisien geseknya. Jadi kalau koefisien geseknya kecil, maka tetanya juga kecil. Tapi kalau ininya kasar, lebih kasar lagi, maka tetanya makin besar. Ya, oke lah. Ada yang kurang jelas sampai di sini? Silakan kalau ada yang bertanya. Apakah masih terhubung ini? Halo? Masih Pak, masih Oke. Pak, masih terhubung Pak. Nah, terima kasih. Karena pengalaman kemarin saya ngajar 2 jam lebih, itu tidak terkonek gitu ya. Jadi aduh, sayang. Oke. Kalau ada pertanyaan langsung ya. Kalau tidak, kita coba teruskan. Oke, sekarang gini. Jadi ini dengan logika dulu ya. Di sini ada gaya 100 kg, massa 100 kg di sini. Oke. Kemudian koefisien gesek statiknya tahu di sini. Ya. Nah, ini 0,3. Jadi di sini mu S-nya 0,3. Nah, kemudian di sini kita beri massa, digantung di sini. Dengan massanya M0. Nah, logikanya gini. Kalau M0 ini kecil sekali gitu ya, maka ini bergerak. Sistem ini bergerak. Jadi bergeraknya kemana? Bergeraknya adalah ke sana. Kalau ini kecil. Oke. Nah, tapi kalau ini terlalu besar, ya, ini besar. Jadi kalau M0 kecil, maka gerakannya begini. Tapi kalau M0-nya besar, maka dia gerakannya kemana? Ke sana ya. Kalau ini ke sana berarti ini turun. Gitu ya. Itu logikanya begitu. Tapi ada range harga di mana sistem ini diam. Nah, harga berapakah itu? Gitu pertanyaannya seperti itu. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang barusan, ya, kita harus melihatnya dalam atau dua posisi, ya, dua posisi. Misalkan ini posisi yang pertama adalah ketika dia bergerak ke kanan atas. Jadi ini adalah posisi 1. Ya, misalkan bergeraknya adalah ke atas. Nah, kalau dia bergerak ke atas, pada kondisi apa dia? Pada kondisi M0-nya ini adalah max. Gitu ya. Jadi untuk ini, untuk memperoleh M0 max. Sebut saja max. Ya. Nah, dia akan bergerak ke kiri. Ini posisi 2 tadi ya. Ketika ini tuh terlalu kecil. Nah, maka ini untuk memperoleh M0 min itu adalah DBB-nya. Itu pergerakannya dia ke kiri. Oke, satu persatu. Sekarang yang ini dulu. Kita anggap bahwa pada saat dia akan bergerak ke kanan atas, berarti posisi 1 ini. Maka DBB-nya adalah, lihat, sama seperti tadi ya, ada W, oke, 100 kali 9,81, kemudian ada gaya normal yang ini. Ini sudutnya sudah tertentu ya, kalau tadi tetanya dihitung, kalau ini sudah tahu. Kemiringannya 20 derajat. Kemudian, nah di sini, kalau ini dipotong di sini, maka di sini ada T ya, atau gaya tegangan tali. Nah, berapakah gaya tegangan tali? Itu adalah ini, yaitu M0 kali G. Jadi gaya di sini
Ini sama dengan di sini ya, sama. Ini adalah T. Oke. Kalau ini W tadinya, ya, ini T ke sana, maka T sama dengan W. Ya, T sama dengan W. Itu M0 kali G. Oke. Nah, karena ini adalah arah geraknya, kita sedang membahas dia arah gerak ke kanan, atas, maka ini F max-nya ke bawah kiri, ke kiri bawah. Oke. Nah, sekarang ini kita uraikan juga. Ya, karena ini YX-nya sama seperti tadi ya. Berarti ini diuraikan nih. Berarti ini adalah WY sama persis seperti tadi. Terus ini adalah WX. Sorry. Betul ya, WX. Kalau ini theta sama dengan 20, maka ini juga theta nih. Ya. Nah, ini WY itu adalah W cos theta, WX W sin 20. Ya. Oke. Nah, F max ini adalah apa tadi? Mu S kali gaya normal. Ya, oke. Oke, sekarang lihat yang ini. Sigma FY dulu di sini. Yang dilihat sigma FY ya, bahwa kenapa sigma FY supaya diperoleh harga N. Nah, ya. Oke. Nah, di sini lihat plus N. Jadi di sini plus N gitu ya. Min WY. Minus WY sama dengan 0. Berapakah WY? WY itu ini W kali non cos theta. Ya. W-nya berapa? W-nya 981. Ini lihat. Berarti W-nya adalah W cos theta. Jadi 981 cos 20 sama dengan 0. Oke, dari sini N sama dengan ini. 981 cos 20 adalah ini. Oke lah, ini nggak ada masalah. Kalau ada yang kurang jelas langsung tanya ya. Oke. Nah, kalau harga N-nya tahu, maka F max-nya juga bisa dicari langsung. Karena mu S-nya adalah diketahui 0,3. Maka dari persamaan F max sama dengan mu S kali N, gitu ya, maka diperoleh ini. Bahwa F max sama dengan, oke lah pokoknya diperoleh. Jadi dari persamaan sigma FY 0, gitu ya, diperoleh F max. Tentu saja F max dan N, atau N kemudian F max. Oke, sekarang kita lihat persamaan yang sumbu X ini. Nah, di sini X-nya itu adalah diambilnya adalah ke kanan. Ya, kanan atas. Sebetulnya boleh kiri, kanan boleh. Tapi biasanya kita ke kanan ya. Kalau ini miring berarti kanan atas. Nah, berarti sigma Fx 0 berarti ini lihat nih. Ada yang ini. Wx minus ya, tapi minus ya. Min Wx. Sebentar. Ini sama dengan 0. Berarti ini kan Wx ya. Jadi justru ini dia tetap sumbu positifnya ke sini ya. Jadi apa? Wx itu kan sorry. Ini M0 supaya sama dengan ini maksud saya. Ini adalah M0 kali apa? M0 kali G. Kemudian 277 adalah yang ini, gitu ya. Kemudian ini adalah, sebentar, supaya sama dengan yang ini ya. Ini berarti adalah Wx. Oke, yang ini adalah Wx. Min Wx, ya. Oke, kemudian ini adalah F max. F max. Nah, berarti ini adalah T. Yang ini adalah T. Berarti plus T. Ya, saya coret saja ya. Jadi ini adalah T, ya, M0 kali G.
Jadi plus T, ya gitu, supaya sama dengan ini. Plus T, kemudian min Fmax, yang ini. Kemudian min Wx sama dengan 0. Itu ya. Nah, Wx-nya adalah oke lah, W kali sin theta. Ya, berarti diperoleh, ternyata di sini diperoleh ini, bahwa M0 itu adalah sekian. Oke, itu diperoleh situ ya. Nah, kemudian kita lihat satu lagi. Jadi ini adalah kasus 1, itu pada saat sistem itu adalah bergerak ke sini. Atau ini ke kanan, ini ke bawah, gitu ya. Nah, sekarang kasus 2 itu arahnya kebalikan. Berarti kasus kedua itu adalah yang ini. Ya. Jadi kalau ini adalah kasus 1 ke sana, arah geraknya. Kalau ini arah geraknya ke sini. Kalau ini adalah arah geraknya ke sini, berarti gaya geseknya itu adalah ke kanan atas. Ini aja yang beda tuh ini sebetulnya. Yang beda itu ini aja. Ya. Fmax ini dan Fmax yang ini. Arahnya ya. Kalau harganya sama karena normalnya juga sama. Jadi DBB-nya adalah seperti ini, ya. Oke. Nah di sini karena Fmax-nya sudah ada, maka langsung kita tinjau yang sigma Fx. Berarti sigma Fx itu yang ini, ya. Berarti plus T yang ini, plus T, ya. Kemudian ditambah yang ini Fmax, ya, ditambah Fmax. Kemudian apa lagi? Yang ini. Nah, yang ini nih. Ini adalah Wx. Wx itu adalah W kali apa? Sin ya. Sin theta. Nah, berarti min Wx. Wx-nya adalah W sin theta. Ya, sama dengan 0. Ini masukkan. Ya, ininya apa namanya? Fmax-nya sekian sama dengan tadi, ininya adalah sekian. Nah, ternyata dari sini diperolehnya adalah M0-nya 6,01. Dan ini adalah berupa, sebut saja M0 min, sedangkan ini adalah M0 max. Artinya apa? Artinya kalau M0 ini lebih kecil dari ini, nah, misalkan hanya 5 kilo gitu ya, maka dia akan bergerak seperti ini. Kalau lebih kecil. Tapi kalau sama dengan ini, diam. Tapi kalau lebih besar dari ini, sedikit lebih besar dari ini, maka dia akan bergerak. Ya, dia bergeraknya kemana? Bergeraknya adalah seperti ini. Jadi bergeraknya tadi ke bawah. Kalau ini terlalu kecil, ini ke sini. Kalau ini terlalu besar, itu ke sini. Nah, gitu ya. Jadi, kalau M0-nya itu adalah di antara 6,01 sampai 62,4, maka benda itu akan diam. Nah, begitu ya. Jadi benda tersebut akan diam jika M-nya itu adalah dari 6,01 sampai 62,4. Jika lebih kecil dari 6,01 dia bergerak. Jika lebih besar dari 62,4 juga dia bergerak. Oke. Ada yang bertanya sampai di sini? Silakan. Jadi tetap permasalahannya di sini adalah penggambaran diagram benda bebas. Ya. Sebetulnya hampir sama dengan permasalahan-permasalahan yang sudah. Cuma kita menambahkan satu persamaan di sini, yaitu persamaan gaya gesek. Yaitu gaya sama dengan koefisien gesek dikali gaya normal. Secara matematis F ya yang max ya, yang ada rumusnya itu F max ya. Kalau nggak max nggak tahu rumusnya apa. Yang F max itu adalah mu S dikali gaya normal. Oke.
Terus poin berikutnya yang penting adalah bahwa apa? Arah gaya gesek selalu berlawanan dengan kemungkinan arah gerak, itu yang terpenting. Ya. Jadi dia kemungkinan arah geraknya kemana? Kalau ke kanan berarti gaya gesek ke kiri, ya, dan seterusnya. Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada yang perlu di ACC ini ya? Oke. Halo, masih nyambung nih? Apakah masih nyambung? Halo? Masih, Pak. Sip, terima kasih. Oke. Ini coba dilatih ya. Coba dilatih. Nah ini apa namanya? Ada 3 ya, baloknya ada 3. Jadi masanya juga apa namanya? Beda-beda ya. Nah, ini 30, 50, 40. Nah ini permasalahannya adalah ketika ini ditahan ya, ditahan, kemudian ini diberi gaya P ya. Kemudian ini mu-nya adalah 0,3, ini 0,4. Ini adalah 0,5. Ya. Nah, permasalahannya adalah di sini menghitung gaya P ya. Nah, tentukan gaya P maksimum ya. Ketika dia akan bergerak lah begitu. Ya. Oke. Jadi berapakah dia akan yang kita berikan pada saat dia akan bergerak. Ya, artinya apa? Artinya kalau DBB yang ini, yang 50 misalkan ya, maka di sini dan di sini ada gaya gesek. Ya, oke. Nah, tapi kalau DBB yang ini, ya, DBB yang atas, berarti yang ini adalah sebut saja misalkan 1, ini 2, ini 3 ya. Maka ini adalah DBB balok 1. Nah, DBB balok 1 berarti DBB-nya ini. Ya. Berarti ada W, yang ini adalah W. Oke, ini. Ya, kemudian di sini ada T ke sana ya. Karena ditahan oleh tali. Kemudian nah ini harus diperhatikan di sini. Kalau tadi kan arah gaya gesek itu kan berlawanan. Beda dengan yang ini. Kasusnya beda dengan yang ini. Kalau ini bergeraknya ke kanan, maka gaya geseknya ke kiri. Nah, ketika kita melihat yang ini, perhatikan. Ketika kita melihat yang ini tidak bergerak. Yang bergerak yang ini. Ya, yang bergerak yang ini. Nah, ini gaya geseknya itu gimana? Terhadap ini dan terhadap ini. Nah, itu harus hati-hati. Kalau ini bergerak ke kiri bawah, kok ini juga ke kiri bawah gitu. Kalau N kan nggak ada masalah. Tapi yang dilihat adalah ini. Nah, ini yang harus diperhatikan. Berarti walaupun ini tidak bergerak, yang bergeraknya ini, tetapi di sini tetap ada gaya gesek. Tapi di sini gaya geseknya adalah seperti ini. Jadi logika, kalau ini logika. Logikanya gini, perhatikan. Untuk DBB yang kedua, nah berarti harus menggambarkan dulu DBB yang kedua. Jadi menggambarkan dulu DBB yang kedua. Gitu. Nah, DBB-nya bagaimana? Yang ini. Berarti ini ada gaya dari N1 tadi ya, aksi reaksi. Oke lah. Kalau ini dari N2. Nah, yang ditinjau itu adalah kalau ini berat. Nah, yang harus ditinjau itu yang ini.
Perhatikan. Nah, ini kan pergerakannya kalau P-nya ke kiri bawah, ini kan bergeraknya ke sini. Nah, ini penting. Ini arah gerak. Nah, karena ini arah geraknya ke kiri bawah, maka gaya gesek baik di permukaan atas maupun di permukaan bawah itu berlawanan dengan ini. Nah, itu. Berarti kalau di permukaan atas sebut saja F1 gaya geseknya. Dan di permukaan yang bawah sebut saja F2. Nah, ini sama-sama arahnya itu adalah ke kanan atas. Nah, di sini F1, lihat, ini F1, ini N1, ya, di titik ini. Itu ada dengan hukum Newton 3, maka dia adalah ini. Nah, sehingga diperoleh bahwa F1 itu adalah ke kiri bawah. Ini yang penting ya. Gitu. Oke, ini yang terpenting. Kenapa ini bergeser ke kiri bawah, tapi ini juga ke kiri bawah. Nah, ini kalau langsung dilihat di sini itu bisa kalau sulit. Nah, ini akan lebih mudah dipahami dari DBB yang tengah. Nah, DBB tengah itu bergeraknya ke sini karena yang satu itu kan diam. Ya, sama ya kelihatannya yang bawah juga ya, benda yang bawah juga diam kelihatannya. Ya. Jadi benda 3 itu bisa diam. Oke. Nah, di sini berarti arahnya seperti ini. Nah, ini kalau ini titik A misalkan, ini titik B ya. Nah, maka ini titik B itu yang ini. Ini adalah B. Nah, berarti aksi reaksi nih, F2-nya kanan atas, ini kiri bawah. N2-nya ke sana, ini ke sini. Ini titik B. Kalau ini titik A, kanan atas, nah, berarti ini titik A. Nah, itu adalah merupakan aksi reaksi. Ya, oke. Nah, ini silakan didetilkan nanti, siapa tahu keluar di ujian ya. Yang jelas bahwa ini harga P itu diperoleh adalah 93 ya. Nih. Ya. Oke. Jadi yang apa namanya? Kemungkinan 50 dan 40 itu adalah bergerak ya. 50 dan 40 itu bergerak. Oke. Kenapa ini juga bergerak? Ternyata bergerak ya. Setelah dihitung di sini adalah bergerak. Kita coba cek ini F3-nya berapa ya? F3 ini berarti. Ya, gaya gesek di sini F3. Ya. Kemudian kalau F2 itu berapa? F2 273. Ya. Oke. Jadi apa namanya? F3 di sini adalah lebih besar di sini ya. Lebih besar daripada ini F2. Malah di sini F3 ya. F3-nya adalah ini. Sebentar, ini F3 468. Ya. Nah, ini ada 459. Oke, kalau yang ini adalah dari sini. Oke, ini silakanlah didetilkan ya, yang jelas bahwa pada setiap pada setiap permukaan ini akan terjadi gesekan, itu intinya ya. Terus DBB harus diperhatikan ya, harus diperhatikan. Oke. Nah, ini ada memang beberapa catatan di sini ya. Oke, silakanlah dipelajari. Yang terpenting masalah DBB-nya ya. Oke. Itu masalah gesekan yang dasar, yaitu pada balok. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pasak ya.
pasak atau wedges. Nah, ini gambarnya seperti ini. Yang mana sih pasak itu yang mana? Mungkin gambar yang paling adalah seperti ini. Jadi ini ada peti misalkan ya, atau balok yang besar, misalkan 1 ton begitu. Kemudian ini akan diangkat, sedikit diangkat, gitu ya. Diangkat, misalkan sekian senti. Nah, yang dimaksud dengan pasak itu yang ini. Jadi ini ya, tempatkan di sini, kemudian diberi beban, ini dipukul ya, dipukul atau didorong begitu. Dipukul atau didorong, maka ini akan naik. Jadi kalau ini bergeraknya ke sana, karena ini miring begini ya. Kalau ini bergeraknya ke sana, maka ini adalah bergeraknya ke atas. Nah, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Oke. Jadi ini gambar menunjukkan yang digunakan untuk menaikkan beban. Oke, jadi ini ya. Pasak ini menaikkan beban. Berat W1, berat pasak, koefisien gesek statik antar permukaan. Jadi koefisien geseknya itu di sini ada 3 permukaan ya, mungkin sama harganya, mungkin juga beda ya, atau misalkan ini dan ini sama bisa saja atau beda, semuanya beda mungkin. Yang terpenting begini, bendanya ada 2, yaitu ini adalah bebannya, baloknya, kemudian ini adalah pasaknya. Kemudian permukaan yang bergesekan di sini ada 3, yaitu satunya yang ini, ya, satunya ini. Kemudian 2-nya adalah antara balok dan pasak, yaitu yang ini, permukaan 2 ya, atau bidang gesek yang kedua. Kemudian bidang gesek yang ketiga itu adalah ini, ya. Jadi ini adalah μ1, ini adalah μ2. Dan ini itu adalah μ3. Oke, gitu ya. Oke. Kalau melihat DBB seperti ini, kelihatannya agak ya tidak terlalu mudah. Ya. Oke. Nah, sekarang masalahnya gini. Yang namanya DBB itu jumlah gaya-gayanya itu harus pas. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Seperti kita mau beli bahan bakar misalkan ya, bensin ataupun pertalite misalkan, harus pas. Nah, ini juga sama. Kalau memang harus ada 5 gaya, tidak boleh hanya 4 atau menjadi 6. Kecuali 1 gaya diuraikan, itu lain lagi. Itu harus pas. Oke. Nah, coba Anda gambarkan lagi nih. Coba ikuti saya, ya. Saya menggambar lagi di sini. Supaya tidak bingung, kok ini sudah seperti ini. Coba. Ini sok Anda menggambar ini. Ini adalah bebannya. Oke. Sebut saja ini adalah benda 1. Ya. Oke. Nah, sekarang ini sebut saja ini benda 2. Benda 2. Ya. Ini segaris saja ya supaya mudah dipahami. Ini adalah benda 2. Oke. Kita mulai dari sini. Benda 1 dulu. Dia mempunyai massa ataupun berat, misalkan di titik beratnya di sini. Ini adalah W1. Oke. Dah, itu dulu. Sok sambil digambar. Oke. Nah, kemudian benda ini kan harus ditahan ya. Itu dengan gaya normal. Nah, karena ini adalah bidangnya miring begini, dengan besar sudut adalah theta, maka dia, misalkan titik kontaknya di sini ya, maka dia N-nya adalah seperti itu. Supaya sama dengan ini, sebut saja ini adalah N2. Jadi ini permukaan 2. Nah, gitu ya. Oke.
di sini kan ada gesekan nih, kemana arahnya? Padahal ini nggak bergerak ke kanan. Nah, kalau gitu biarkan dulu. Nah, sekarang lihat ini. Ini kan bergeraknya itu adalah ke atas ke bawah. Ya? Oke. Nah, maka kita melihat pergerakannya dari benda yang bawah. Ya, jadi kalau ini permukaan 1, ini permukaan 2, ini permukaan 2 juga, ini 3. Nah, karena ini diberi gaya P, oke, maka ini bergeraknya kemana sebetulnya? Nah, yang ini, itu gerakannya adalah ke sana. Ini adalah arah gerak. Nah, ini penting harus dipahami untuk menentukan arah gaya gesek. Arah gaya geseknya kemana? Gitu. Ya, arah gaya geseknya kemana? Nah, oke, kalau gitu coba lihat di sini dulu. Ini baru 2 ini ya. Oke. Nah, sekarang yang ini kita lihat di sini. Berarti ini ada W berapa? W2 ya. Ini ya, ini boleh di sini terserah. Ya. Misalkan di sini boleh. Ini adalah W2. Berarti di sini hati-hati ini. Ini bukan N2 ya. Karena N2 sudah dipakai di sini. Berarti ini adalah, kita sebut saja ini adalah N3. Ya, supaya sama dengan ini. Oke, berarti kita sudah bisa menggambarkan W2 dan N3. Nah, kemudian ini adalah kalau diberi beban P itu gerakannya ke kiri. Nah, kalau ke kiri berarti di sini ada gaya gesek nih di sini. Kalau ini arah geraknya ke kiri, maka ini gaya geseknya ke kanan. Nah, ini adalah F max 3. Karena ini bidang 3. Oke, nah berarti ini sudah, ini juga sudah. Oke, nah sekarang lihat di sini. Ini titik kontak yang ini. Kalau titik kontak ini sudah. Titik kontak ini. Nah berarti ini lihat nih. Ini N2 ini ke atas, maka di sini ini harus ada aksi reaksi. Ingat aksi reaksi. Berarti ini juga N2. Nah ini karena ini bergerak ke kiri, yang ini arah geraknya ke kiri ini. Maka gaya geseknya bukan hanya di sini. Bukan hanya F max 3. Tapi di sini juga ada gaya gesek di sini. Yang kita sebut sebagai F max 2. Nah, gitu. Arahnya seperti ini. Nah, maka di titik ini, di sini juga ada F max 2. F max 2-nya kemana arahnya? F max 2-nya adalah arahnya ke sini. Jadi ini dan ini berlawanan arah. Ini F max 2. Ya, dimana besarannya di atas saja ya. F max itu ada 3. F max 1 berarti mu S1 kali N1. Ya. F max 2 berarti ini mu S2 kali N. Dan 3 mu S3 kali. Ya, kalau ini ditulisnya adalah mu. Bukan mu S ya, tapi mu 1, mu 1. Ya, maksudnya adalah mu S. Oke, nah berarti yang ini, yang dipasak ini sudah. Ini sudah. Oh, berarti ini sudah. Nah, tinggal ini di sini, ini sudah, ini juga sudah ya. Ini sudah. Nah, tinggal di sini. Berarti di sini bagaimana? Nah, karena ini dindingnya adalah ada di kiri, maka ini pasti normalnya itu ke kanan. Kan reaksinya kan pasti ke kanan. Ini adalah N1. Nah, ini N1 nih. Nah, sekarang lihat ini. Kalau ini bergerak ke kiri, maka ini bergerak ke mana? Arah geraknya ke mana? Ke atas yang ini. Ya, ini ke atas.
kalau arah geraknya ke atas, maka gaya gesek di sini kemana nih? Dia ke ke bawah. Nah, inilah F max 1. Nah, ini F max 1 nih. Ya, F max 1 ke bawah. Sudah. N-nya sudah. Nah, berarti DBB dari balok dan pasarnya sudah kita gambarkan. Ini baru apa namanya, penggambaran DBB ya. Nah, nanti bisa dilatih ya, bisa dilatih. Misalkan diketahui, misal ya, bisa coba nanti jika diketahui misalkan ya, W1 misalkan berapa? 1 ton misalkan ya, atau 1000 Newton lah ya. Oke. Kemudian W2 misalkan hanya kecil ya, misalkan 150 Newton bisa. Oke. Kemudian mu S1 sama dengan mu S3 misalkan dinding ini ya. Ini agak lebih besar misalkan 0,4. Sedangkan mu S2 itu lebih kecil misalkan. Oke. Nah, jika theta adalah 20 derajat, tentukan P min di sini. Kalau di sini P min. Berapakah gaya P terkecil ketika balok ataupun sistem ini akan bergerak? Nah, gitu. Akan bergerak ya. Artinya kalau P misalkan diperoleh 500, nah ketika sedikit saja diperbesar maka dia bergerak. Gitu. Ya, tapi kalau dia diberikan 500, dia masih dalam keadaan diam, seimbang. Sedikit saja diperbesar dari 500, maka dia akan bergerak. Ya, dengan kata lain, untuk menggerakkan sistem ini adalah P min-nya 500 gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan kalau ada pertanyaan. Sudah cukup jelas? Jelas Pak, cukup jelas Pak. Jelas ya? Oke. Oke. Kalau sudah cukup jelas, kita coba lihat yang lain. Oke, ini silakan dibaca ya. Jadi penjelasan ataupun penjelasannya yang barusan, kemudian ini adalah penjelasan secara tertulis. Nah, kalau yang ini adalah apa ya? Ini hampir sama dengan yang barusan, kecuali ada sedikit perbedaan. Ini kalau tadi dinding ya, dinding ini terhadap ini itu ada gaya gesek gitu, ya, ada gaya gesek. Nah, sedangkan di sini menggunakan roll yang, ya, menggunakan roll, maka di sini tidak ada gaya gesek ya. Sebetulnya ada gesekan itu pada roll, tapi kecil sekali ya. Oke, dan pada roll itu gesekannya jadi momen gesek ya. Gitu ya. Nah, jadi tidak diperhitungkan di sini, hanya yang dihitung adalah yang akibat translasi saja. Berarti hampir sama dengan yang tadi,
Ya, perhatikan. Jadi yang ini ada gaya berat, ya, ada gaya gerak berat. Kemudian di sini ada, nah resultan ini adalah resultan ya. Resultan ini adalah penjumlahan antara gaya berat dengan ini apa namanya gaya gesek. Ya, nah ini gaya gesek. Oke, nah sorry, di sini belum gaya gesek ya, tapi di sini dihitung langsung antara gaya normal di sini dan gaya normal di sini, ya. Oke, nah ini adalah cara grafis, tapi yang lebih mudah, artinya bukan lebih mudah ya, tidak supaya Anda tidak bingung. Ini adalah cara penggambaran secara grafis. Kalau cara grafis seperti ini, tapi Anda bisa menggunakan cara analitis, itu adalah seperti ini. Jadi langsung diuraikan saja. Ya, diuraikan. Jadi kalau ini cara grafis, cara analitis, maka di sini ada MG, ya, ada R3 ya. Nah ini ada apa namanya? Di sini ada N2 ya. Jadi di sini R2 itu adalah penjumlahan antara N2 dengan gaya gesek di sini. Ya. Jadi sebetulnya di sini ini kalau ini adalah normalnya. Nah, gitu ya. Ini adalah N2. Jadi kalau ini gaya geseknya adalah ke sana. Nah, oke. Jadi N2 ditambah F max 2 itu adalah R2. Ya. Ya. Oke. Nah, yang beda dengan yang tadi, perbedaannya adalah di sini. Di sini tidak ada F max 3 ya. Jadi di sini F max 3-nya ini adalah dianggap 0. Nah, gitu. Ya. Oke. Tapi ini di sini ada ini. Di sini ada. Jadi lihat kalau R3 itu apa resultan nih. Jadi resultan sama dengan normal 3 kalau ini. Sama dengan normal. Kalau ini resultan 1, ini penjumlahan, yaitu normal 1 yang ini ditambah dengan ini. Jadi kan poligon tuh ini. Resultan sama dengan ini tambah ini ya. Ini adalah N3, sedangkan ini adalah F max 1 ini, F max 1. Ya, nah, tapi kita penggambarannya tidak resultan ya, tapi ini langsung dalam arah X dan Y. Ya, kalau X-Y-nya adalah seperti yang tadi. Ini adalah seperti ini, X-Y. Tapi kalau X-Y-nya adalah seperti ini, berarti ini yang diuraikan. Terserah yang mana ya. Tapi kalau yang ini biasanya X-Y-nya begini gitu. Ya. Oke. Oke, sampai di sini ada yang kurang jelas. Jadi yang ini adalah cara grafis. Tapi menurut saya tidak harus menggunakan cara grafis. Jadi kita adalah yang digunakan cara analitis. Yang seperti tadi ya. Jadi seperti yang ini. Ya, cara analitis. Oke, gitu ya. Oke, kalau ada yang kurang jelas, silahkan. Ini apa namanya? Ceritanya di sini ada peti lah gitu ya. Misalkan isinya apa? Engine atau apalah gitu ya. Dia masanya adalah 500 kg. Oke. Nah, kemudian sudut ini adalah 5 derajat.
ini akan digeser ke kanan, arahnya ke kanan. Jadi ini diberi gaya ke bawah, maka ini bergesernya adalah ke kanan. Nah, apa namanya? Ini tidak prosesnya tidak bolak-balik ya, dalam artian kalau ini ke bawah gerak ke kanan, kalau ini ke atas geraknya ke kiri, enggak ya, ini hanya satu arah saja. Satu arah saja, karena kalau ini diangkat ke atas, ini tetap saja diam gitu ya. Jadi enggak gerak bolak-balik. Oke, nah berarti ini apa namanya? Ini adalah baloknya, sebut saja balok ya. W-nya adalah ini. Oke. Misalkan ini beratnya di situ. Oke. Nah, kemudian yang ini adalah ada gaya ya. Gaya berarti di sini ada gaya gesek di sini. Ya. Gaya geseknya kemana ini? Karena ini bergerak ke bawah, ya, maka yang dirasakan ini adalah ke bawah. Tapi kalau yang dirasakan ini adalah ke atas. Di sini tuh ke atas. Ya. Jadi di titik ini, ya, jadi ada gaya gesek ke atas yang ini. Ya, kemudian ini ada gaya normal. Ya. Jadi ini adalah normal 1 misalkan, atau normal 2 ya. Ini normal 2 ya, karena R2. Berarti ini normal 2 ditambah F max 1. Sorry, 2 ya. N2 ditambah F max 2 itu adalah R2. Nah, kalau ini sih menggambarkannya adalah resultan. Nah, biasanya kita menggambarkan adalah komponennya, berarti yang ini. Ya, oke, gitu ya. Nah, ini hubungannya adalah berdasarkan apa namanya? Grafis ya. Tapi kita menggambarnya ini di sini, ini di sini, ini di sini juga nggak apa-apa ya. Tapi yang benar ada seperti ini. Nah, berarti ini adalah R2 ya. Nah, kemudian yang ini adalah R3. Nah, ini karena ini adalah bergerak ke kanan, maka di sini ada gerakannya apa ini? Gaya geseknya ke kiri ya. Jadi ini F max 3. Ini adalah N3. Nah, gitu. Oke. Ya. Nah, ini sudah, kemudian ini sudah, ini. Nah, berarti di sini bagaimana? Nah, ini karena gaya arahnya ke bawah, maka gaya geseknya adalah ke sana. Nah, ini gaya. Gitu ya. Ini adalah F max 1. Sedangkan ini adalah N1. Gitu ya. Nah, N1 secara vektor ditambah F max 1 ya adalah R1. Ya. Nah, di sini yang ditampilkan itu adalah resultannya. Ya. Kalau kita biasanya yang ditampilkan adalah komponennya. Ya. Jadi dengan cara yang seperti tadi ya. Jadi misalkan di sini sigma fx yang ini ya. Misalkan yang ini sigma fx 0, maka kan gitu ya. Ini plus ini min ini sama dengan 0. Kemudian sigma fy-nya itu adalah ini tambah ini min ini sama dengan 0. Terus yang ini dari sigma fy sama dengan 0 gitu ya, sigma fy 0 maka diperoleh n3 misalkan, atau yang ini, atau diperoleh persamaan ini sama dengan ini ya. Oke. Nah, kalau di sini sigma gayanya ini adalah karena yang dihitung adalah resultan ya, resultan. Berarti sumbunya itu adalah ini terhadap AA nih. Ya. Terhadap sumbu AA dan sumbu BB ini. Ya. Nah, ini sudutnya berapa dan lain-lain.
menurut saya bisa seperti ini, tapi kalau cara ini agak bingung, ya sudah. Berarti ini ambil saja adalah sumbunya seperti ini. Ya, ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Oke, berarti ini jumlah gaya ini dan seterusnya. Ya, ini akan ketemu. Ini dicoba ya. Oke. Nah, berarti kalau ini adalah Fmax ya. Fmax 2. Oke, ini adalah N2. Ini adalah W, ini Fmax 3 ya. Kemudian ini adalah N3. Nah, ini Fmax 3 apa ini? Yaitu mu S3 kali N3 ya. Nah, ini apa namanya? N3 ya. Ini apa namanya? Kelihatannya diperoleh dalam bentuk persamaan terlebih dahulu ya. Tapi bisa diselesaikan. Ya, silakan diselesaikan. Jadi ini koefisien statik friksi antara kedua ini ya, permukaan ya. Permukaan dari si pasak itu 0,3. Kemudian antara blok dan horizontal. Nah berarti ini adalah 0,60 mu-nya ya. Berarti ini adalah mu S3 misalkan. Sedangkan ini, yang ini dan ini sama artinya ya. Mu-nya adalah 0,3. Jadi yang ini dan ini, mu-nya adalah 0,3. Mu S 0,3, sedangkan yang ini, mu S-nya adalah 0,6. Jadi ini dibuat lebih licin ya, supaya gaya gesek di sini kecil. Nah, kalau ini mungkin gaya geseknya ya memang sudah ada 0,6. Nah, berapa P-nya? Oke, nah ini relatif apa namanya pendek, tapi tidak terlalu mudah menurut saya yang ini. Ya, karena harus menghitung sudut-sudut dan seterusnya. Yang cukup mudah sebetulnya pilih sumbu yang ini. Ya, jadi tidak memilih sumbu yang ini. Karena ini harus dihitung terlebih dahulu. Dia titik tangkapnya itu di mana? Nah, ini harus ditentukan dulu. Nah, ini yang harus ngitung sudutnya dulu. Tapi kalau yang ini kan nggak harus ngitung titik tangkapnya di mana. Kalau ini langsung saja. Yang terpenting ada Fmax horizontal, yang ini Fmax vertikal, ya, yang ini adalah sesuai dengan bidang. Kalau ini vertikal, ini adalah nilai. Ya, oke, ini cukup menarik ya untuk ujian oke. Itu, nah ini, oke, sampai di sini ada pertanyaan terlebih dahulu. Kalau ada silahkan ya. Halo. Kalau ada pertanyaan silakan. Halo. Halo. Belum ada pertanyaan berarti Pak? Belum ya? Oke. Iya Pak. Kalau belum, ya makasih juga ya. Ini kita lihat ini beberapa contoh soal ya. Ini silakan nanti dicoba ya. Jadi ini apa namanya? Jawabannya ataupun soalnya boleh persis seperti ini atau yang diambil salah satu alternatif, misalkan hanya A-nya saja atau B-nya saja, boleh ya. Jadi ini sebetulnya ada dua seperti ini ya. Gaya P itu dikenakan ya kalau dia poin A itu ini, yang ini berarti ya di sini. Tapi kalau dia yang kita bahas nanti adalah poin B,
Jadi kalau poin A ini 60 Newton, gitu ya, gayanya di sini gitu. Oke. Nah, kalau poin B dia dikenakannya pada balok ya. Jadi ini pada balok A yang ini ya 60, sebut saja balok A yang atau balok posisi permasalahan A. Sedangkan kalau yang kedua itu jika P-nya itu di sini. Gitu ya. Oke. Nah, tentukan gaya P yang dibutuhkan. Jadi gini, ada balok, jadi ada balok 2 ya, 60 pound, 100 pound. Ininya 0,40, ini 0,12. Nah, untuk kasus A, nah ini kasus A ya. Kalau kasus A itu berapa P-nya jika ini dikenakannya di sini gitu. Gitu ya. Nah, kalau dia dikenakan di sini, P-nya berarti kan sama dengan gaya gesek ke sana ya, ini mudah saja. Berarti harusnya adalah P sama dengan apa? Gaya gesek di sini adalah mu S. Mu S kali gaya normal. Nah, jadi gaya normal di sini berapa? Nah, kalau untuk menjawab ini berarti ya hanya begini. Nah, berarti ini adalah P, ini untuk nomor A ya. Ya, sebut saja adalah PA. Berarti ini ada normal, ini ada W 60 pound. Nah, berarti karena P-nya ke kanan, ini arah geraknya ke kiri. Nah, berarti ini gaya geseknya ke kiri. Nah, ini F max. Ya. Sebut saja F max A misalkan. Gitu ya. Atau F max 1. F max 1 adalah ini. Kalau sebut ini N1 ya, berarti apa? N1 kali mu S1. Kalau ini mu S1 misalkan, ini mu S2. Gitu. Nah, maka ini F max 1 sama dengan N1 berapa? Nah, ini dari sigma Fy sama dengan 0. Ya. Berarti N1 min ini sama dengan 0, berarti N1 sama dengan 60 pound. Nah, berarti F max 1-nya adalah 0,4 kali 60, maka sekian pound. Ya, itu F max-nya. Nah, dari sigma Fx0, udah saja. Maka PA min F max 1, gitu. Sama dengan 0. Maka PA sama dengan F max 1. F max 1-nya berapa? Ya ini. N1 kali mu S1. Gitu ya. Tapi kalau yang ditanya yang ini berarti DBB-nya adalah apa namanya? Ini seolah-olah satu kesatuan berarti. Jadi kalau ini adalah PB. Nah. Gitu ya. Nah, bisa satu kesatuan atau yang ini adalah dipindahkan ke sini. Berarti ini ada ini. Yang ini di sini ya, N2 dan seterusnya. Oke, itu silahkan dicoba ya. Nah, ini kalau ini adalah dia horizontal, kalau ini juga sama horizontal. Nah, bagaimana kalau yang ini? Kalau ini misalkan yang ini ya, P-nya dikenakan di sini. Nah, berarti ini gerakannya ke kanan, yang ini. Ini yang A ya. Maka ini adalah ke kiri. Kalau ini adalah tipe A. Tapi kalau tipe B, kalau ini ke kanan, ininya ke kanan, maka ininya adalah ke kiri. Nah, sebetulnya ini apa namanya? Pertama, arah gerak yang beda ya, jika dikenakan di A atau di B ya. Kemudian kedua, ya tentu saja ini gaya-gaya geseknya itu akan berbeda. Ya. Oke. Nah, ini ada kinetik ya. Kinetik dan statik. Nah, mungkin di sini
kita sedikit dimodif saja. Ini adalah yang dipakainya adalah yang statiknya, ya. Jadi kita pakai yang statiknya sama seperti contoh ya. Jadi seperti contoh. Jadi kita tidak membahas yang kinetiknya, ya. Oke. Nah kalau seperti ini, berarti ini gaya gesek di sini diabaikan. Jadi di sini hanya ada T saja. Nah hati-hati kalau seperti ini gimana ini? Berarti ini, ya berarti ini W, kemudian ini T-nya adalah ini. Berarti T ini adalah sama dengan yang ini. Nah hati-hati ini. Ya misalkan ini apa? Kalau ini TX, ini TY, berarti W ya. WY, berarti ini sama dengan WY. Itu hati-hati. Ya, berarti ini, berarti ada 2 di sini. Ini T, berarti ini T, ini juga T. Nah, berarti ini W dan seterusnya. Ya, berarti di sini juga ada 2 ya. Jadi anggap saja ini ada 2 masalah ya. Seperti seperti tadi contoh. Ya, jadi berapakah ini Wmin dan Wmax? Wmin dan Wmax-nya berapa? Oke. Oke, kalau ini ini dalam keadaan datar, tapi kalau yang ini dia miring. Kalau ini miring. Oke. Ini silakan dipelajari ya. Kalau ini gesekan-gesekan pada balok yang ini. Ada penyampaian diagram gaya dalam yang harusnya 2 kali, kita sampaikan 1 kali, yang mudah-mudahan bisa dipahami. Tinggal Anda latihan ya, tinggal Anda latihan. Oke, tentang materi ada yang mau ditanyakan? Silakan. Halo, tentang materi ada yang ditanyakan? Tidak ada, Pak. Oke. Nah, kalau tidak ada, ini saya akan tulis juga nanti ya di di grup begitu ya, pengumuman, tapi secara lisan sementara bahwa jadwal ujian kan sudah tertentu ya. Jumat depan jam berapa? Jam 1:30 ya kalau nggak salah ya. Iya, Pak. Oke, itu jadwalnya seperti itu. Nah, kemudian jumlah soalnya ini 3 ya. Jadi ujiannya itu ini 3 soal 2 jam. Harusnya 1,5 jam ya, jadi sudah diberi bonus waktu 1/2 jam ya. Itu menjadi 2 jam. Oke, itu masalah waktu, jadi 3 soal 2 jam. Kemudian materi ada 3 ya, 3 sub lah begitu. Karena ini 3 soal, jadi ini tentang statika mekanisme ya, karena frame sudah ya. Nomor 1 itu soal nomor 1 ya. Kemudian soal nomor 2 diagram gaya dalam. Oke. Jadi diagram F, diagram V, dan diagram M. Nah, itu pembebanannya bisa hanya beban terdistribusi, beban terpusat. Terpusat itu bisa E, bisa M. Bisa juga gaya terdistribusi, itu adalah W, ya.
Mungkin W-nya W yang konstan ya, karena kalau yang W-nya seperti segitiga itu agak rada ribet karena momennya itu menjadi X pangkat 3. Atau bisa juga gabungan antara gaya terpusat dan gaya terdistribusi. Ya, itu tentang gaya dalam. Ya, gaya dalam. Dan yang ketiga adalah hari ini. Ini tentang gesekan. Ya, nah gesekan itu kita bagi menjadi 2 sub boleh dibilang, yaitu sub tentang balok ya, dan tentang masalah pasak. Ya, tapi permasalahannya sebetulnya sama. Jadi aplikasi dari yang dasar itu salah satunya adalah pada pasak. Ya, sebetulnya bisa digunakan pada power screw dan lain-lain ya, tapi kita batasi hanya pada bidang yang datar ya, bidang datar ataupun bidang miring. Oke, itu kemudian satu lagi pengumumannya adalah bahwa tidak ada tugas 2 ya, jadi tugasnya hanya 1. Berarti penilaian itu adalah, boleh saya ditulis ya, UTS 1 ya, UTS 2 dan UAS ditambah tugas lah. Nah, tugas kan hanya 1. Berarti ada 4 item ya. Tugas, UTS 1, 2 dan UAS. Nah, kelihatannya ini tugas 10% bobotnya ya. Kemudian UTS 1, 2 dan UAS itu masing-masing ya disamakan aja 30%. Biasanya saya UAS lebih besar ya, tapi disamakan. Jadi UTS 1, 2, 3 masing-masing 30%. Ya, jadi total ini 100%. Oke. Saya baru sempat meriksa UTS 1 dan tugasnya. Mudah-mudahan minggu depan UTS 2 sudah, sebetulnya ya, mudah-mudahan UTS 2 sudah saya keluarkan. Oke. Yang dibicarakan atau yang ditanyakan, didiskusikan sebelum kita tutup hari ini dan perkuliahan semester pendek. Silakan kalau ada yang ingin disampaikan. Boleh dari wakil kelas 2 atau yang lain boleh. Ya Pak, bilang terima kasih aja Pak, udah ngajar satu ini sampai 1 semester.